Pernah nggak sih kalian coba-coba untuk mengatur mimpi kalian? Keren nggak kalimat pembukanya? Berarti kalian tahu dong apa yang mau kita bahas hari ini. Ya benar banget. Hari ini kita akan membahas tentang lucid dream. Sebelumnya gue mau ngingetin ke kalian kalau misalkan Bangun Tidur Studio ini didirikan oleh 2 orang, gue sama abang gue gitu. Cuma untuk saat ini gue dulu sendiri gitu karena abang gue emang masih ada kesibukan. Tapi nanti untuk kedepannya barulah abang gue akan ikut mengonten gitu. Langsung aja kita ke pembahasannya ya. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu, lucid dream itu di sini katanya, gue searching biasa di Google. Jadi intinya lucid dream itu kondisi di mana kita bisa mengendalikan mimpi kita. Jadi di mimpi tersebut kita tidak sekedar menonton atau bertindak seperti yang sudah diskenariokan gitu. Jadi benar-benar kita bisa begini, kita bisa begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali, ya begitu. Nggak cuma gue doang, banyak orang di luar sana yang emang pernah mengalami kondisi lucid dream ini. Dan menurut gue enak sih kondisi lucid dream ini. Jadi benar-benar sesuai keinginan lu gitu. Apa yang belum lu capai di dunia ini bisa lu capai hanya dengan tidur. Ya betul. Sebelumnya di set dulu tapi di lucid dream ini. Nah, gimana caranya gue bisa lucid dream? Kalau gue pribadi sih caranya adalah dengan membayangkan terus-menerus gitu sebelum tidur kan, kayak lu dengan melihat langit-langit dinding, langit-langit plafon ya, langit-langit plafon. Kemudian lu mulai membayangkan apa yang lu inginkan gitu. Kalau gue pribadi, gue pernah bahkan hampir setiap tidur nih belakangan ini. Enggak sih, sering, enggak cuma belakangan ini doang. Itu setiap tidur gue selalu mencoba untuk mengatur mimpi gue. Ada yang mimpi ada yang gue pengen mimpi pacaran sama Anya Geraldine, kemudian mimpi ketemu cewek gue kalau gue lagi kangen gitu. Terus mimpi jadi pengusaha kaya, punya banyak karyawan, punya perusahaan yang besar gitu kan. Terus dapat penghargaan dari presiden atau dari apa gitu, dari pejabat-pejabat setempat gitu. Kemudian mimpi yang paling keren sih sejauh ini menurut gue, mimpi jadi pemain sepak bola. Karena emang hobi gue main bola, tapi gak jago-jago banget, dan gue pakai kacamata. Nah, gimana caranya gue bisa bermain bola dengan hebat dan gue bisa bermain sesuai dengan keinginan gue dan menjadi pemain profesional? Ya caranya ya melalui mimpi. Begitu ceritanya. Jadi ada beberapa saat sebelum tidur gue selalu membayangkan terus-menerus tentang apa yang ingin gue lihat atau gue jalankan ketika gue tidur gitu. Ya emang sih kayak kayak narkoba ya. Maksudnya kayak efeknya cuma sementara gitu. Kayak lu minum alkohol gitu, efeknya cuma sementara. Setelah itu kembali kita menuju realita yang sangat keras dan menyakitkan ini guys. Cuma kan setidaknya pada saat kalian tidur kayak tenang, lu bisa jadi apapun gitu, lu bisa ngelakuin apapun yang lu inginkan gitu. Gak perlu mikirin uang, gak perlu mikirin tentang masalah-masalah yang ada di dunia nyata gitu. Gitu sih ya, walaupun kemungkinan nanti pada saat lu bermimpi ada aja nih masalahnya gitu. Cuma kan kecil gitu kemungkinannya ada masalah di dalam mimpi lu. Tapi kan lucu juga ya, lu tidur pengen ngindarin masalah gitu, pengen mimpi yang indah, tiba-tiba di mimpi lu masih ada masalah yang sama. Sumpah, ngomong-ngomong masalah di mimpi, gue kemarin kalau gak salah abis baca di Twitter gue gitu, ada yang cerita, jadi semacam base gitu, manifest. Ini tentang dunia perkuliahan. Dia cerita kalau dia itu sedang mengerjakan skripsi, kemudian udah muak lah dia sama skripsinya, dan dia pengen ninggalin skripsinya dengan cara tidur.
Nah, ketika dia tidur di dalam mimpinya, dia malah ada skripsi anjir di dalam mimpinya. Jadi kayak dia mengerjakan skripsi juga di mimpinya. Itu kan kayak apa ya? Kayak lu pengen nyari pelarian yang lain, tiba-tiba lu ketemu masa lalu lagi. Kan lucu banget sih. Gue pernah nggak ya? Kayaknya jarang deh. Tapi pernah sih. Jadi gue mahasiswa semester akhir. Gue nggak mau buka Instagram karena teman-teman gue hari itu lulus apa ya, banyak yang lulus lah di hari itu, wisuda gitu. Akhirnya gue mutusin nggak mau buka Instagram dan gue memutuskan untuk tidur. Tapi di tidur gue malah ngimpi datang ke acara wisuda teman gue anjing dengan keadaan gue belum lulus. Sakit banget, sakit. Mau tidur pengen ngelupain malah jadi keingetan. Bangun-bangun nangis gue, belum lulus. Tapi segitu sih, ya udah itu cuma waktu itu aja. Nah, terus semakin kesini gue pengen mengatur mimpi yang lebih baik lagi ya kan, yang lebih nikmat lagi gitu. Misal contohnya gue yang pemain sepak bola ya, gue membayangkan menjadi seorang pemain sepak bola profesional gitu. Gue membayangkan tiba-tiba gitu kan ada pemandu bakat dari tim profesional gitu. Pertama, gue mimpinya bertahap. Gue nggak pengen langsung yang wow ya, walaupun emang tujuannya ke sana, tapi gue pengennya yang bertahap gitu. Jadi kayak dari tim kecil gitu kan, nggak harus tim gede gitu. Ngelihat bakat gue lagi main bola di kampungan gitu, di kampung-kampung, di ganggang lagi main bola, terus tiba-tiba pemandu bakat itu terpesona aku ya begitu. Terus abis terpesona dia ngelihat potensi gue nih, kayak wah ini anak akan menjadi seorang pemain sepak bola yang akan melebihi Lionel Messi anjay. Mimpi gue emang gitu dah, aneh. Nah terus abis itu dia ngeliat nih, pas gue main bola gue nggak pakai kacamata dong. Tiba-tiba pas sudah selesai gue pakai kacamata. lah kok gitu, pakai kacamata gitu. Nah sementara pemain sepak bola yang pakai kacamata cuma ada zaman dulu doang tuh, Edgar Davids kalau nggak salah, ada Edgar Davids. Nah itu juga dia bukan karena minus dah kalau nggak salah, gue lupa dia karena apa, cuma aneh men kalau main bola pakai kacamata tuh. Udah gitu, kalau gue aja di dunia nyata nih main bola pakai kacamata gue suka jatuh karena emang bukan yang khusus buat main bola ya. Kalau khusus main bola sekalipun main kacamata tuh kayak ini, kayak kuda, lu tau nggak? Kalau misalkan pemain bola gitu ya yang nggak pakai kacamata, yang normal gitu kan, yang jago bisa ngelirik kanan kiri kan, kayak set gitu kan, ngelirik kanan kiri gitu. Nah pas dia ngelirik kan bisa langsung melihat pergerakan temannya, terus dia ngoper gitu kan tanpa lihat gitu, mengoper tanpa melihat no look pass gitu kan. Cuma kalau Maguire nggak usah ngomongin Maguire dah ya, begitu dah. Terus abis itu si pemandu bakat ini ngeliat gua kan, nah tiba-tiba dia kayak minta kontak gua, terus menghubungi gua. Kemudian dia bilang keesokan harinya atau seminggu kemudian dia bilang klub kami tertarik gitu, dan walaupun kamu pakai kacamata gitu nggak apa-apa, nanti setelah trial setelah uji coba di klub kami gitu, kalau emang pelatih suka, kemudian pemilik klub suka, kamu akan dibiayai untuk operasi mata. Wah itu yang gue bayangkan guys. Kemudian setelah itu gue datang nih untuk bermain gitu di laga uji coba di klubnya dia, trial lah gitu. Nah habis itu udah kan trial, jago nih gue, kemudian udah kamu masuk ke klub kami gitu kata pelatihnya gitu. Nah terus habis itu gue tanda tangan kontrak nih, di kontrak ya pokoknya tanda tangan kontrak. Di kontrak itu ada
semacam perjanjian gitu, nanti gue bakal dioperasi gitu matanya segala macem. Nah udah dioperasi nih, wah normal mata gue. Terus gue main tuh, main semusim gue jadi top skor, jadi pemain terbaik, jadi kiper terbaik. Wah karena gue main di semua tempat gitu, semua posisi gitu. Gue versatilnya benar-benar pemain serba bisa banget lah pokoknya. Jadi anak gawang juga gue bisa, wah anak gawang terbaik. Kemudian apalagi bahkan kalau bisa gue jadi pelatih terbaik juga gitu kan. Nah pokoknya udahlah jago lah di musim pertama. Kemudian tiba-tiba ini tim gue naik gitu ke kasta tertinggi gitu, atau bahkan gue mungkin dilirik sama tim kasta tertinggi. Ya nggak apa-apa, walaupun awalnya di Liga Dagelan nggak apa-apa gitu kan. Gue main gitu, terus tiba-tiba lolos lah ke Liga Champion Asia gitu. Terus gue main lawan tim-tim dari Korea, dari Jepang gitu kan. Terus jadi juara gitu tim gue. Wah langsung tiba-tiba ditelepon, set, hello gitu kan, what is your name gitu. Nggak mungkin gitu juga sih, maksudnya kayak ya udah tau lah gitu. Kemudian kayak would you come to England gitu kan, mau nggak main gitu di Inggris gitu. Walaupun gue nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, tapi mau gitu. Di mimpi gue bakalan bisa lah. Jangan kan bahasa Inggris, bahasa alien aja gue bisa. Jangan kan bahasa alien, bahasa apa, wah bisa dah gue semua bahasa pokoknya. Terus habis itu gue ke Inggris nih. Terus gue tanda tangan kontrak, kagak usah trial, langsung tanda tangan kagak usah trial, gue langsung tanda tangan kontrak tuh di Inggris gitu. Timnya ya langsung gede lah, langsung Chelsea gitu. Soalnya biar tidur gue kagak kelamaan gitu. Kalau gue dari tim kecil lagi naik tidur gue nanti dikira mati suri. Terus udah nih ke Inggris, tanda tangan kontrak, ngakos di sana, ngakos dulu 2 petak 3 petak mah kagak ngapa, kosan petakan tetap aja kosan petakan di Inggris tapi. Nah terus ketemu nih, gue ngebayangin kan saat kalau gue jangka waktunya setahun, wah gue sampai ngitung nih biar alur waktunya sesuai gitu. Setahun gue mimpi timnya siapa ya yang kira-kira masih ada ya. Oh kira-kira mungkin pelatihnya masih Thomas Tuchel ya kan. Nah terus setelah pelatihnya Thomas Tuchel nih, pemiliknya masih Todd. Nah Todd Boehly. Nah habis itu gue ketemu mereka kan, saat ketemu mereka dilatih sama si Tuchel nih. Terus habis itu gue pertama jadi penghangat bangku cadangan gitu kan, yang main ya gue kan senangnya posisinya di striker ya mungkin depannya Chelsea siapa sih, Havertz. Cuma katanya mau beli Auba. Bayangin aja dulu, namanya juga mimpi kan, depannya Ronaldo gitu kan ke Chelsea. Tapi nggak mungkin sih, Tuchel udah nggak pengen gitu. Auba nih, mudah-mudahan gua upload video ini Auba kemudian masuk juga ke Chelsea gitu kan. Nah Auba nih jadi striker Chelsea gitu. Nah gua ngeliat nih Auba, hey Auba, nice to meet you Auba gitu kan. Terus langsung main bareng sama dia, bahkan gue jadi saingannya dia, kompetitif gitu. Di musim pertama gue main ya bagus lah, so-so lah kalau kata coach yang tidak nge-coach kalau kata orang-orang. Nah pokoknya gue bermain, kemudian selanjutnya mulai berprestasi gitu kan. Terus ya jadi ujung-ujungnya pemain terbaik lah gitu. Cuma timelinenya dipersingkat, dan menurut gue itu seru banget sih, karena emang gue hobi sepak bola, baik jadi pemain maupun jadi pelatih gitu. Kalau menurut gue di mimpi ini salah satu caranya gue bisa jadi hal-hal semacam itu gitu. Selain di game ya, kalau di game juga bisa sebenarnya. Jadi kayak gue kan suka main game juga, kayak Football Manager, jadi manajer sepak bola, atau Master League gitu, jadi atau Become Legend jadi pemain bola gitu. Gue beberapa kali main kayak gitu. Nah jadi emang menurut gue hal itu tuh menarik banget buat dijalanin gitu, lucid dream itu. Dan nggak jarang juga gue di lucid dream gue ini
inian apa namanya ngah gitu. Gue ngah kalau gue lagi mimpi, kayak anjir ini gue dimimpi gitu. Udahlah jangan bangun gitu. Bahkan gue nge-sugesti diri gue sendiri gitu, jangan bangun pada saat gue ada di mimpi gitu. Dan nyatanya itu sedikit berhasil sih kalau menurut gue. Kayak gue mimpi ya rada lama, jadi kayak tidurnya simulasi meninggal lah gitu, kayak lama. Nah tapi ya udah, sama kayak yang tadi gue bilang, lucid dream itu kadang kalau gue rasa kayak narkoba juga efeknya sementara. Kayak lu udah senang-senang nih mimpi sesuai dengan yang lu pengenin gitu, tapi tiba-tiba berak. Enggak ding, ya maksudnya tiba-tiba lu bangun terus menghadapi realita lagi gitu. Nah mungkin segitu aja pembahasan dari lucid dream yang gue punya. Mungkin di sini teman-teman ada yang kagak enak banget ya teman-teman ya. Nanti dah gue bikin sebutan buat penonton podcast ngelindur dah, apa ya, buat penonton bangun tidur studio ya. Nanti dah gue bikinin. Pokoknya intinya teman-teman mungkin pernah juga punya pengalaman terkait tentang lucid dream, bisa langsung diceritain aja di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, subscribe, sama di komen aja sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalkan emang ceritanya menarik, ya nanti bisa lah dikasih hadiah tipis-tipis apa kek, merchandise. Nanti kalau misalkan itu gue bikin merchandise nih bangun tidur studio. Kalau kagak, sementara kasihnya saldo GoPay gitu kan, lagi banyak tuh giveaway pakai inian uang elektronik. Ya udah segitu aja ya untuk pembahasan di Ngelindur episode 2 kali ini. Jangan lupa di komen buat pembahasan selanjutnya, barangkali terinspirasi dari komentar. Dan ya udah sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya.